Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di video ini bersama saya Benny, dan kali ini kita akan mencoba mengulas sekitar sejarah dari komputer. Baik, pertama-tama kita akan mulai dari sini ya. Bahwasanya teman-teman, kalau kita pengen mengenal sejarah komputer, maka kita perlu tahu apa itu pengertian dari komputer itu sendiri, ya kan? Nggak mungkin kita mengenal sejarahnya tanpa kita tahu apa itu definisinya. Nah, teman-teman yang sekalian, bahwa komputer itu sebenarnya kata komputer ini dia diambil dari serapan bahasa Inggris computer. Jadi bahasa Inggrisnya seperti ini ya, compute, kemudian ditambah dengan akhiran ER. Compute artinya menghitung. Kalau nanti digabungkan menjadi ER, menjadi komputer artinya penghitung. Nah, jadi berdasarkan makna katanya, bahwa komputer itu sebenarnya alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, itu definisi dan fungsi awal dari komputer diciptakan pertama kali ya. Jadi komputer itu fungsi awalnya adalah membantu perhitungan matematis, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sekarang kan berbeda ya. Komputer itu tidak hanya digunakan untuk perhitungan matematis, tapi juga bisa lebih kompleks lagi, misalnya seperti audio editing, video editing, multimedia dan lain sebagainya ya, gaming dan lain sebagainya. Maka dari itu definisi dari komputer itu sangat luas kalau saat ini ya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa komputer itu teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah komponen-komponen komputer ya. Di sini ada laptop, kemudian di sini ada komputer PC desktop biasa. Di dalamnya itu ada banyak sekali komponen, misalnya seperti motherboard, hard disk. Jadi di dalam sini ya, di dalam PC desktop itu ada namanya motherboard, ada RAM, ada IC dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu mengenai apa yang disebut sebagai komputer. Nah, jadi komponen komputer itu ada inputnya. Inputnya itu bisa seperti ini, bisa seperti mikrofon. Nah, jadi mikrofon ini dia kan gunanya sebagai alat input untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Itu dari inputnya. Kalau pemroses itu biasanya berupa CPU ya. CPU itu ini CPU dari komputer. CPU itu bukan yang kotak ini ya. Kalau yang ini disebut sebagai casing, tapi CPU yang sebenarnya adalah yang ini ya. Nah, yang ini kan ditaruh di CPU, ini ditaruh prosesor, atau CPU ini ditaruh di motherboardnya ditaruh di dalam casing komputernya. Nah, kemudian untuk media penyimpanannya itu ada RAM. RAM ini media penyimpanan utama ya. Kemudian ada media penyimpanan tambahannya seperti hard disk. Kemudian ada juga CD-ROM dan lain sebagainya. Oke, di dalam istilah komputer itu dikenal sebagai istilah GIGO, garbage in maka garbage out. Artinya kalau sampah yang kita masukkan, maka nanti yang keluarnya juga akan sampah. Contohnya gini. Contohnya teman-teman mengetik di aplikasi Microsoft Word ya. Ketikannya itu salah. Nah, maka ketika di print, ketikan yang salah tersebut tetap tulisannya yang salah ketika di print keluar ya, di kertas print, di kertas printan yang nggak mungkin berubah menjadi benar. Nah, itu adalah definisi bahwa kalau komputer itu dia akan memproses apa yang kita masukkan. Kalau masalah yang tidak berguna kita masukkan ke dalam komputer, maka hasilnya juga adalah hal yang tidak berguna juga. Nah, lain halnya kalau gold in and then gold out. Ketika sesuatu yang sangat berharga atau emas yang kita masukkan ke dalam komputer, maka emas pula lah yang nanti akan keluar. Contohnya seperti teman-teman bikin video editing ya, video editing dengan animasi yang luar biasa bagusnya. Nah, maka nanti hasil editing yang bagus tersebut akan mengeluarkan tampilan visual dengan efek-efek yang sangat bagus. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi gold in, gold out, dan juga garbage in, garbage out. Maka dengan adanya komputer kita akan sangat terbantu, tetapi juga kita harus tahu bahwa inputnya itu akan sangat berpengaruh kepada outputnya ya. Kalau hal yang jelek kita masukkan, maka hal yang jelek pula kita hasilkan. Tapi kalau hal yang bagus kita masukkan, maka yang keluarnya juga sesuatu yang menarik. Nah, kira-kira seperti itu.
Kemudian nah, jadi teman-teman, komputer yang ada saat ini itu misalnya ya laptop yang saya pakai untuk merecord materi ini, itu zaman dahulu nggak seperti komputer zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kita bisa lihat ya, canggih-canggih banget lah. Ada komputer yang jutaan aja, 5 jutaan, kisar 5 jutaan, 10 jutaan, bahkan ratusan juta sampai miliaran rupiah. Nah, dengan kecanggihannya masing-masing. Tapi kalau komputer zaman dulu itu ya sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Bahkan bisa jadi kemampuan komputer zaman dulu itu jauh di bawah komputer zaman sekarang, akan tapi harganya sangat mahal, dan bahkan dulu itu komputer tidak bisa dibeli oleh perorangan. Nah, kira-kira seperti itu untuk perkembangannya. Nah, teman-teman sekalian, saya tadi sudah bilang bahwa komputer itu merupakan alat hitung ya, alat hitung. Kenapa alat hitung? Nah, karena memang dikhususkan untuk menyelesaikan persoalan perhitungan. Nah, zaman dulu itu kan orang banyak sekali di antara kegiatan orang-orang itu kan ada yang soal perdagangan, perusahaan dan lain sebagainya. Nah, maka ketika mereka melakukan bisnis tersebut, otomatis otak kan manusia kalau nggak ada alat kan mereka menggunakan otak ya untuk melakukan perhitungan. Nah, otak manusia itu dia punya kapasitas kapasitas yang terbatas, kemampuan yang terbatas untuk mengelola dan mengolah informasi. Nah, sehingga untuk mengolah dan mengelola informasi yang jumlahnya lebih besar dan proses perhitungannya lebih rumit, maka kita memerlukan yang namanya alat hitung. Nah, zaman dulu sebelum adanya komputer, orang-orang itu menciptakan alat-alat hitung yang boleh kita sebutlah sebagai alat hitung konvensional atau alat hitung tradisional. Nah ya, dulu tuh pada zaman 2700 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi atau before century, dunia perhitungan itu menerapkan abakus. Nah, menerapkan abakus ya, abakus sebagai alat bantu perhitungan. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, dan alat ini kalau nggak salah masih ada di pasarannya dan digunakan oleh anak-anak TK, anak-anak SD untuk mereka belajar menghitung. Nah, tapi alat ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, yaitu 2700 sebelum Masehi. Kemudian juga yang termasuk dalam alat perhitungan zaman dulu juga ada Pascal kalkulator. Nah, ini ya diciptakan oleh seorang ahli fisika bernama Blaise Pascal. Mungkin teman-teman yang suka fisika atau pernah belajar fisika mengenal atau tahu itu siapa itu Pascal, dan ada hukum Pascal juga ya dulu ya. Nah, ini adalah mesin yang dia ciptakan. Kemudian ada step reckoner diciptakan 1694, kemudian arithmometer, kemudian dan seterusnya. Nah, komputer jenis ini disebut sebagai disebut sebagai komputer mekanik. Kenapa komputer mekanik? Karena mereka melakukan perhitungan itu berdasarkan cara kerja peralatan mekanik di dalamnya ya. Contohnya ini ya, misalnya ini untuk menghitung penjumlahan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka kenapa disebut sebagai mekanik? Karena di dalamnya itu ada komponen-komponen mekanika yang bekerja sedemikian rupa dan dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan output 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, itu bedanya ya. Kalau komputer zaman sekarang itu disebut sebagai komputer elektronik atau komputer digital. Nah, tapi kalau komputer zaman dulu itu sebelum ada era elektronik, kan listrik itu belum berkembang ya zaman dulu, maka orang-orang itu menggunakan komputer alat penghitung biasa yang kita sebut saat ini sebagai komputer mekanik. Nah, seperti itu. Kalau abakus ini mungkin bukan mekanik ya, tapi alat hitung manual aja, karena dia nggak menggunakan sistem mekanika seperti halnya Pascal kalkulator, step reckoner sampai the millionaire. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selain alat-alat ini, di zaman-zaman dulu juga masih banyak sekali alat yang lain, misalnya seperti punch card, kartu plong ya, kalau boleh dibilang kartu plong. Teman-teman kalau penasaran bisa lihat aja di Google, sistem komputer kartu plong gitu, kartu PLONG, kartu plong atau punch card. Kemudian ada apa lagi? Ada macam-macam lah, ada alat hitung menggunakan tabung, kemudian ada
ada yang menggunakan tablet, bukan tablet elektronik ya, tapi tablet berupa batu yang diukir menggunakan teknik tertentu sehingga bisa menghasilkan perhitungan dengan cepatnya gitu ya. Jadi banyak sekali alat hitung zaman dulu yang saat ini mungkin sudah punah, tapi sebagian mungkin ada disimpan di museum. Nah, teman-teman bisa cari aja di Google tuh, banyak sekali catatan mengenai sejarah komputer dari zaman dulu sebelum adanya komputer digital sampai dengan komputer yang dikembangkan saat ini. Oke, ini mengenai era sebelum komputer ya. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama-sama bahwa komputer yang ada saat ini juga mengalami tahapan pengembangan yang cukup signifikan ya. Artinya komputer yang ada saat ini merupakan evolusi dari generasi sebelumnya. Nah ya, gini. Jadi kalau teman-teman ini ya, kalau teman-teman ada waktu mungkin teman-teman bisa lihat aja di link ini bahwa komputer itu di sini dijelaskan bahwa komputer itu mengalami 5 generasi perkembangan ya. Kalau dilihat dari jenis teknologi yang digunakannya. Nah, jadi komputer saat ini itu merupakan generasi ke-5 dari generasi yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita akan mempelajari generasi pertama hingga generasi sekarang dari per evolusi dari komputer ya. Oke, nah teman-teman di sini bisa lihat. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini adalah komponen ini namanya vacuum tube atau tabung hampa udara ya. Nah, ini digunakan oleh komputer zaman dulu yang kurang lebih itu tahun 1946. Itu komputer generasi pertama menggunakan komponen ini. Nah, ukuran dari komponen ini bisa dibilang seperti lampu pijar zaman dulu ya, lampu pijar yang itu yang pakai kabel. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, lampu pijar yang warna kuning biasanya cahayanya itu yang dicolok di listrik. Nah, itu ukurannya kurang lebih seperti itu sehingga penggunaan teknologi ini nanti berhubungan dengan ukuran dari komputer tersebut. Nah, ada yang ukurannya sampai separuh ruangan atau ada juga yang bahkan satu lapangan bola hanya untuk sebuah komputer. Nah, karena teknologinya adalah teknologi vacuum tube, beda dengan yang sekarang ya. Oke, kita coba aja. Jadi teman-teman di sini, yang di sini dulu ya. Nah, ini nanti saya bahas juga. Ini bahwa komputer pertama itu yang dicatat sebagai komputer pertama itu adalah komputer yang syarat komputer itu pertama kan dia secara elektronik ya. Kalau secara digital itu tidak termasuk kategori yang disebut sebagai komputer. Jadi komputer itu yang pertama ada itu adalah komputer digital atau elektronik yang bekerja secara elektronik. Kemudian dia menggunakan teknologi elektronik bukan teknologi mekanik. Kalau yang sebelumnya nih kita perjelas lagi ya. Nah, kalau ini tidak disebut sebagai komputer tidak disebut sebagai komputer, tapi melainkan hanya sebagai mesin hitung aja ya, karena dia bekerjanya secara mekanik. Tapi yang kita sebut sebagai komputer itu adalah komputer yang bekerja secara elektronik. Nah, komputer ini itu mulai dikembangkan kurang lebih tahun 1900-an ya. Kalau di sini katanya 1946, yang mana teknologi pertamanya menggunakan vacuum tube. Nah, lama kelamaan teman-teman bisa lihat di sini ya. Lama kelamaan komputer itu awalnya kan pakai vacuum tube ya. Kemudian generasi selanjutnya mereka menggunakan transistor. Kemudian selanjutnya transistor ini dikembangkan menjadi IC. Kemudian IC-nya ini dikembangkan lagi menjadi lebih canggih lagi hingga sampai saat ini IC-nya itu berubah namanya, bukan cuma IC tapi disebut sebagai prosesor. Nah, itu perkembangan teknologi dari komputer dari generasi pertama hingga generasi terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di tabel ini. Kalau ini referensinya berbeda dengan yang www.taxifarbik ya. Kalau ini referensinya dari buku yang ini buku arsitektur komputer yang berbahasa Inggris internasional itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa komputer saat ini itu terdiri dari 6 generasi ya. Tapi kalau yang di Taxifarbik ini cuma 5 generasi. Sama aja sih sebenarnya pokok
pokok pembahasannya, perkembangannya, karena kan mulai dari vacuum tube, ini juga vacuum tube, sampai saat ini juga di sini menggunakan ultra scale integration. Sama aja sebenarnya, bedanya adalah referensinya aja. Kalau teman-teman pakai referensi di buku kurang lebih seperti ini. Untuk tahun-tahunnya juga agak beda dikit ya. Nah, silahkan aja. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kita beli ini ya, bahwa komputer generasi pertama itu dikembangkan pada tahun 46 sampai 57. Teknologinya adalah vacuum tube. Dan di sini adalah jumlah operasi yang bisa dilakukan dalam 1 detik. Jadi komputer generasi pertama itu bisa melakukan 40.000 operasi dalam 1 detiknya. Nah, kira-kira gitu. Kalau komputer generasi 2 tahun 57 sampai 64, teknologinya adalah transistor. Kemudian jumlah operasinya adalah 200.000 operasi per detik. Kalau komputer generasi 3, dia tahun 65 sampai 71 menggunakan IC ya, Small and Medium Scale Integration, di mana dia bisa menyelesaikan 1 juta operasi per detik. Nah, gitu. Kalau yang kayak 1 juta per detik ini kalau boleh dibilang itu 1 GHz ya, 1 GHz. Karena 1 Hz itu bisa disebut 1 operasi ya. Kalau satu operasi maka 1 juta operasi sama dengan 1 GHz. Nah, teman-teman yang pernah belajar ya, misalnya kan ada prosesor kecepatannya 1,4 MHz, 4 GHz. Nah, maka itu prosesor bisa melakukan 1,4 juta operasi per detik. Nah, kira-kira gitu. Kemudian untuk generasi keempat itu tahun pengembangannya 72 sampai 77, dia menggunakan IC yang lebih besar dari yang ini ya. IC-nya mengandung transistor yang lebih banyak, tetapi ukurannya kurang lebih sama ya. Nah, itu adalah teknologi. Jadi teknologi itu teman-teman, teknologi adalah menyederhanakan sesuatu tetapi lebih kompleks dalamnya dengan ukuran yang sama atau lebih kecil. Itu yang disebut sebagai teknologi. Kalau teknologi itu, kalau yang seperti ini, yang tidak disebut sebagai teknologi itu gini. Sebuah komputer semakin besar, semakin canggih, nah itu tidak disebut sebagai teknologi. Karena apa ya? Ya, itu cuma peningkatan fitur aja ya, peningkatan fitur. Nah, sedangkan dari sisi teknologinya itu nggak masuk, karena teknologi itu dia dia itu semakin canggih sesuatu, ukurannya bisa semakin kecil. Nah, itu manfaat dari teknologi. Mungkin teman-teman bisa memahami sendirilah apa yang saya sampaikan tadi. Oke, untuk generasi keempat ini dia bisa mengerjakan 10 juta operasi per detik. Kemudian generasi kelima dia menggunakan VLSI ya, Very Large Scale Integration Circuit, sebanyak 100 juta operasi. Kemudian yang saat ini adalah generasi ke-6, menurut referensi ini dia menggunakan ultra large scale integration, di mana operasinya bisa sampai 1 miliar. Oke. Mungkin kita akan coba dulu deh mengulas satu persatu mengenai generasi komputer ya. Oke, komputer generasi pertama. Nah, teman-teman perlu dicatat ya bahwa setiap generasi itu ditandai dengan penggunaan teknologi tertentu. Nah, teknologi untuk komputer generasi pertama itu adalah dia menggunakan vacuum tube. Nah, jadi kita melihat generasi komputer itu dia berdasarkan teknologinya ya, bukan berdasarkan harga, bukan berdasarkan ukuran, tapi berdasarkan teknologi, juga berdasarkan dari tahunnya. Jadi teman-teman harus tahu juga tahun pengembangan generasi pertama itu kapan, kemudian teknologinya yang digunakan apa gitu ya. Contoh misalnya teman-teman nanti ditanyakan apa sebutkan salah satu ciri dari komputer generasi pertama. Nah, maka jawabannya adalah teman-teman sebutkan teknologi yang digunakan. Kalau komputer generasi pertama, teknologi yang digunakannya adalah vacuum tube. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, nah tapi kalau teman-teman menjawabnya menggunakan ukurannya besar, ya ukurannya besar, tapi komputer zaman sekarang pun ada yang ukurannya besar. Nah, jadi kurang tepat ya kalau disebutkan ukurannya, tapi sebutkan yang tepat itu adalah sebutkan teknologi yang diterapkan. Nah, seperti itu. Oke. Generasi pertama ini disebut sebagai komputer modern atau komputer digital atau elektronik pertama, karena dia bekerja secara elektronik. Dia menggantikan komputer mekanik yang
ada di era sebelumnya. Nah, komputer mekanik yang dimaksudkan seperti tadi analytical engine, differential engine, dan lain-lainnya ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah komputer generasi pertama. Bisa dilihat ya, ukurannya sangat besar. Nah, sangat besar, bisa meliputi satu ruangan. Satu komputer itu bisa meliputi satu ruangan. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Nah, inilah yang menjadi sebab bahwa komputer zaman dulu itu dia mengkonsumsi banyak sekali listrik. Nah, daya listrik, kemudian juga dibangun menggunakan banyak sekali biaya. Dan komputer generasi pertama ini dia digunakan sebagai prototipe aja, tidak dijual di pasaran ya. Dia sebagai prototipe untuk suatu organisasi tertentu aja yang mereka mengembangkan komputer. Jadi ini zaman pertama ini, generasi pertama ini, komputer itu masih belum dipasarkan seperti saat ini ya. Oke, teknologinya itu vacuum tube, teknologi utamanya ya. Kemudian bahasa pemrogramannya dia menggunakan bahasa mesin. Nah, jadi komputer ini sudah menggunakan memori ya, yang mana di dalam memori itu nanti disimpan instruksi-instruksi yang disebut sebagai dalam bahasa assembly atau bahasa mesin. Kemudian dia menggunakan penyimpanan storage magnetic cylinder. Jadi storage itu mirip seperti hard disk ya, hard disk atau SSD di komputer saat ini. Kemudian ukurannya besar, daya listriknya juga besar, harganya sangat mahal ya. Kalau komputer saat ini mungkin harganya 4 juta, 2 juta pun masih ada komputer saat ini ya. Tapi komputer zaman dulu bisa jadi ratusan juta sampai miliaran juta hanya untuk sebuah komputer saja. Dan kemampuannya jauh di bawah komputer yang 2 jutaan yang saat ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, contoh dari komputer generasi pertama itu disebut sebagai ENIAC. Salah satunya adalah ENIAC. Teman-teman bisa lihat keterangannya lebih lanjut di Google ya. ENIAC ini singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, seperti itu. Nah, jadi dan kalau dilihat dari fiturnya, dia digunakan sebagian besar ya, digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika komputer juga, perhitungan logika juga ada juga ya. Oke. Nah, teman-teman kalau pengen tahu apa itu vacuum tube, tadi sudah dijelaskan, ditampilkan juga ya. Nah, vacuum tube itu seperti ini. Jadi ada kaca yang melingkar yang menutupi komponen di dalamnya. Nah, kenapa disebut sebagai vacuum? Vacuum itu artinya hampa ya, hampa udara. Jadi di dalam silinder, tube itu silinder ya, tube itu silinder. Di dalam silinder ini oksigen itu nggak ada ya, karena dia diisolasi. Nah, jadi komponen vacuum tube ini bekerja tanpa adanya kontak dengan udara di luarnya. Nah, kenapa harus seperti itu ya? Saya nggak tahu juga ya. Mungkin kalau dia ada udara di luarnya, bisa jadi nanti komponennya terbakar. Nah, kira-kira seperti itu. Sama seperti lampu pijar zaman dulu ya. Kalau dia pecah kacanya, nanti kawat yang menghasilkan cahayanya itu akan putus. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini alat penyimpanan di zaman dulu itu dia menggunakan magnetic cylinder, kurang lebih seperti ini ya. Magnetic cylinder, jadi berbahan magnetik berbentuk silinder atau tabung. Selanjutnya di sini ada komputer generasi kedua. Dia dikembangkan tahun 59 sampai 65 ya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Agak lebih canggih ya dari yang sebelumnya. Dan ukurannya juga lebih kecil. Kalau yang di belakangnya ini mungkin bukan dari yang ini ya. Oke, kenapa dia bisa lebih kecil dan lebih canggih? Karena teknologi yang digunakan adalah transistor. Nah, transistor ini seperti ini. Jadi kalau dilihat dari ukurannya, transistor dengan vacuum tube, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Nah, transistor itu ukurannya seperti ini, kecil banget ya, sedangkan vacuum tube seperti ini. Otomatis dengan dihilangkannya vacuum tube digantikan dengan transistor, maka komputer itu nanti akan berukuran sangat-sangat kecil. Nah, sangat-sangat kecil seperti ini ya. Kalau tadi generasi pertama satu ruangan untuk ukuran komputernya, kalau ini ukuran komputernya cuma satu buah meja ya. Oke. Nah, itu generasi kedua teknologinya transistor. Kemudian dia sudah menggunakan bahasa pemrograman Fortran dan COBOL.
Nah, jadi kalau yang tadi cuma bahasa assembly ya, nah tapi sekarang yang generasi kedua dia sudah menggunakan middle level language ya. Kalau low level language itu kan bahasa assembly, kalau middle level language atau bahasa apa ya, bahasa pemrograman tingkat menengah itu adalah dia menggunakan Fortran. Jadi kombinasi antara jadi sebagiannya bahasa manusia, sebagian bahasa mesin itu untuk middle level language. Kemudian untuk penyimpanannya dia tidak lagi menggunakan magnetic cylinder tapi berupa magnetic disk dan magnetic tape. Magnetic disk tuh bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi ukurannya mirip seperti hard disk tapi masih jauh beda dengan hard disk saat ini ya. Kemudian kalau magnetic tape, nah teman-teman bisa lihat ini. Kalau teman-teman pernah lihat kaset tape zaman dulu ya, kaset tape ya, dia kan menggunakan diputar di radio kan, diputar di tape recorder. Nah, itu adalah media penyimpanan untuk komputer zaman dulu. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau ini belum jelas gambarnya, teman-teman bisa lihat juga nanti di Google aja. Banyak kok gambar atau contoh dari media penyimpanan magnetic tape. Kemudian makna dari magnetic tape adalah pita magnetik ya. Kalau ini disk itu apa ya? Disk itu CD magnetik mungkin. Oke, kemudian ukurannya jauh lebih kecil ya, jauh lebih kecil dari generasi 1. Bisa dilihat tadi ukurannya satu ruangan, sekarang ukurannya satu meja. Kemudian daya listriknya juga kecil. Kenapa kecil? Karena transistor itu dia dayanya itu paling beberapa miliampere ya, beberapa watt, mungkin 1 watt, 2 watt dan lain sebagainya. Tapi kalau vacuum tube itu dia menggunakan bisa lebih dari 10 watt dan seterusnya. Makanya ukuran dari daya yang digunakan lebih kecil. Kemudian kinerjanya lebih cepat ya, lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Dan ini mulai digunakan untuk urusan bisnis dan teknik oleh zaman dulu. Generasi kedua ini juga belum digunakan oleh pasaran, belum dipasarkan. Dia cuma dibuat untuk perusahaan-perusahaan tertentu dan organisasi tertentu ya. Jadi orang-orang biasa itu mereka belum menggunakan komputer ya. Orang-orang awam maksudnya. Kemudian ini fiturnya dia sudah bisa melakukan real time dan real sharing. Contohnya adalah IBM 1620, IBM 7094 dan lain sebagainya. Ada juga di sini Univac 1108. Teman-teman bisa cari aja referensinya di internet ya. Nah, oke, lanjut generasi ketiga. Nah, di generasi ketiga ini itu transistor. Nah, jadi transistor ya, komponen transistor ini dikembangkan menjadi bentuk IC ya, integrated circuit. Dikembangkan menjadi integrated circuit di mana di dalam IC ini terdapat ribuan transistor berukuran nanometer. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi generasi ketiga ini teknologi yang digunakan adalah IC atau integrated circuit di mana di dalamnya itu ada ribuan transistor. Oke. Bahasa pemrogramannya adalah Fortran, Pascal Basic dan lain-lain. Kemudian di sini sudah menggunakan magnetic diskette ya. Teman-teman kalau sempat zaman dulu belajar komputer itu tahun 2000-an ya, 2000-an sampai 2007 itu masih menggunakan disket. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian ukurannya jauh lebih kecil. Kalau yang generasi kedua tadi seukuran meja ya. Nah, tapi kalau yang generasi kedua ini dia mirip seperti komputer yang zaman saat ini ya. Zaman saat ini kan sudah agak kecil seperti ini ya, dan tapi layarnya itu dia masih monokrom atau satu warna. Nah, kemudian komputer generasi ketiga inilah di mana mulai dipasarkan ya. Kalau generasi kedua itu cuma untuk organisasi dan bisnis tertentu, tapi kalau generasi ketiga ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat kalangan luas. Nah, kalangan bawah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian otomatis daya atau listrik yang digunakan itu lebih hemat daripada generasi yang sebelumnya. Contoh-contohnya adalah IBM 360 series, Honeywell 6000 series dan lain sebagainya, seperti PDP dan lain sebagainya. Oke, ini untuk generasi ketiga.
Selanjutnya ini ada komputer generasi keempat. Nah teman-teman, jadi IC yang sebelumnya digunakan di generasi ketiga itu dikembangkan lagi menjadi IC yang memuat transistor jauh lebih banyaknya. Kalau tadi cuma ribuan, mungkin 1000 2000, tapi sekarang dikembangkan menjadi yang namanya VLSI atau Very Large Scale Integrated Circuit. Jadi di dalam prosesor atau IC tersebut mengandung 5000 lebih transistor. Nah, bayangkan ya, 5000 transistor tapi ukurannya sangat kecil. Nah, teman-teman bisa bayangkan betapa canggihnya teknologi yang digunakan untuk mengembangkan komputer. Oke, bahasa pemrogramannya itu ada bahasa C, bahasa C++, DBase dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk harga dan ukurannya jauh lebih murah dan kecil ya. Kemudian di sini juga sudah ada internet, kemudian di sini ada fitur pipelining, time sharing dan lain sebagainya. Untuk contoh-contohnya ada di sini ya. DEC, Star 1000, PDP-2, Cray 1, Cray XMP, Apple Macintosh. Nah, di sini mulai ada produk Apple ya. Nah, yang teman-teman kalau tahu tuh ada Mac, komputer Mac ya. Kemudian yang bersumber atau dibuat dari perusahaan Apple. Nah, ini mereka memproduksi komputer pertama kali itu menggunakan pada generasi keempat ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian media penyimpanannya bisa dilihat juga menggunakan magnetic diskette. Kemudian lanjut ke generasi kelima hingga generasi sekarang. Nah, teman-teman sekalian, bahwa semakin berkembangnya zaman atau semakin bertambahnya tahun dan lain sebagainya, sistem komputer itu dia mengalami perkembangan yang sangat banyak ya. Bukan dari hanya prosesornya aja, tapi dari segi yang lainnya seperti visualnya, grafisnya, audionya dan lain sebagainya itu dikembangkan sedemikian rupa mengikuti perkembangan prosesornya. Nah, untuk zaman sekarang atau generasi kelima, ini generasi kelima itu mulainya tahun 2000-an ke atas ya. 2001, 2002 sampai saat ini itu menggunakan yang namanya ULSI atau Ultra Large Scale Integrated Circuit. Nah, kalau di VLSI tersebut, di VLSI ini ya, ada 5000 transistor lebih. Tapi kalau di ULSI, di dalam satu chip atau satu prosesor itu bisa mengandung 10 juta transistor. 10 juta ya, bayangkan. Sebuah IC yang ukurannya mungkin 5 cm kali 5 cm ini bisa mengandung atau bisa memuat 10 juta transistor. Betapa luar biasanya teknologi yang digunakan untuk membuat prosesor ini atau IC ini. Kemudian pemrograman yang digunakan adalah seperti Java ya, Net, C++ dan lain sebagainya. Kemudian untuk media penyimpanannya ada hard drive atau hard disk drive, ada SSD juga, M.2 dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali opsi atau pilihan sebagai media penyimpanan ya. Ada juga disket nih. Disket ini sudah ditinggalkan sih. Ini ada CD, ini flash disk, ini ada CD, ada memory card. Micro SD ya, micro SD card dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Contohnya adalah komputer desktop tuh yang seperti ini ya, komputer biasa, laptop, notebook, ultrabook, chromebook dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari aja nih di internet kalau ini masih kurang jelas. Nah, oke teman-teman. Nah, itu jadi di sini sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri yang ada pada komputer per generasi ya, mulai dari generasi pertama hingga generasi saat ini. Jadi mereka menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Nah, kemudian mungkin sebagai penutupnya kita akan mempelajari juga selain dari generasi komputernya, kita juga akan mencoba mengetahui jenis-jenis komputer yang berada di pasaran. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jangan salah ya, bahwa komputer itu tidak melulu seperti desktop ini aja, komputer desktop.
Kenapa ini disebut sebagai desktop ya? Desk itu meja, top itu atas, artinya komputer yang ditaruh di atas meja. Nah, itu mengapa alasan ini disebut sebagai desktop. Kalau laptop itu apa? Lap itu paha, top itu atas. Laptop ini kan biasanya ditaruh di atas paha, makanya disebut sebagai laptop, di atas paha, komputer yang ditaruh di atas paha. Kira-kira seperti itu. Jadi selain komputer desktop dan komputer laptop, ini masih banyak lagi jenis komputer yang lainnya seperti mainframe. Nah, teman-teman kan saya yakin belum tahu apa yang disebut sebagai komputer mainframe. Kemudian ada juga embedded system ya. Kemudian ada mobile phone dan lain sebagainya. Jadi jenis-jenis komputer itu tidak melulu desktop dan laptop aja, melainkan ada lagi nanti tablet. Tablet itu juga termasuk dalam komputer ya, jenis komputer mobile ya. Oke. Jadi komputer itu jenisnya ada macam-macam. Pertama itu ada PC atau personal komputer. Ini adalah komputer yang digunakan oleh ya seperti kita biasa ya. Kita biasa menggunakan komputer itu disebut sebagai komputer personal atau komputer pribadi. Ada juga komputer workstation. Nah, workstation ini biasanya berupa komputer yang terhubung ke jaringan komputer ya. Jadi komputer workstation ini bisa jadi sebuah monitor aja, sebuah monitor. Dia dilengkapi dengan mouse dan keyboard, tapi CPU-nya itu dia nggak ada, dia cuma kehubung ke dalam dihubungkan melalui kabel. Nah, itu disebut sebagai komputer workstation. Jadi dia cuma ada layar monitornya aja sama keyboardnya sama mouse-nya, nggak ada CPU-nya atau nggak ada CPU-nya. CPU-nya itu cuma terpisah dari itunya ya, dari komputernya. Kemudian ada mini komputer. Nah, mini komputer itu kemampuannya jauh di atas komputer desktop ya. Kalau komputer desktop itu disebut sebagai mikrokomputer karena digunakan karena apa ya? Karena dia menggunakan mikroprosesor. Tapi kalau mini komputer itu dari segi prosesornya dia beda ya, dari segi sistemnya beda. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang mini komputer itu jauh sudah sangat jarang ya, karena fungsinya itu sudah teralihkan atau setara dengan mikrokomputer saat ini. Nah, mikrokomputer atau komputer desktop ya. Kemudian ada komputer mainframe. Nah, komputer mainframe itu ditandai dengan seperti ini nih. Ukurannya besar, kapasitasnya besar, kapasitas memorinya ya. Kemudian kecepatan pemrosesannya jauh di atas komputer yang rata-rata. Kalau mainframe ini bisa jadi 200.000 komputer, dia bisa melayani 200.000 komputer dalam 1 detik. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi jauh beda ya kecepatannya ya. Kemudian ada juga superkomputer. Nah, superkomputer ini bedanya dengan mainframe itu ukurannya jauh lebih besar dari mainframe lagi. Kalau pengen tahu, teman-teman bisa aja cari di YouTube ya. Teman-teman bisa cari di YouTube perbedaan dari kedua komputer tersebut. Oke teman-teman, nah mungkin seperti itu tentang jenis-jenis komputer. Jenis komputer yang lain tuh seperti mobile phone atau mobile device, itu juga termasuk komputer ya, HP, smartphone dan lain sebagainya, karena kan komponennya itu adalah komponen terdiri dari input, output dan pemrosesan ya. Kemudian bedanya hanya pada ini aja, bedanya cuma pada pengoperasiannya. Kalau mobile phone itu dia digunakan sebagai alat komunikasi seluler biasanya, tapi kalau PC dan laptop itu digunakan untuk pemrosesan yang lebih besar dari mobile phone. Nah, tapi secara teknisnya itu juga bisa dianggap sebagai komputer ya. Oke, kira-kira seperti itu. Karena kita sudah mencapai materi ini adalah materi terakhir. Nah, mungkin video ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.